Aktris kontroversial Nikita Mirzani kembali berurusan dengan hukum. Pada Selasa 4 Maret tahun 2025, ia resmi ditahan di Polda Metro Jaya setelah menjalani pemeriksaan terkait dugaan kasus pemerasan dan pengancaman terhadap pengusaha skincare Reza Gladys. Kayak baju haren gimana Kak? Ya gimana? Maunya gimana? Sampai selesai masalahnya. Awas gak bisa jalan. Gimana Kak Niki? Gimana Kak Niki? Aduh jatuh. Pakai baju haren. Kurangnya apa Kak? Asisten pribadinya Mel juga turut ditahan dalam perkara ini. Penetapan tersangka terhadap keduanya dilakukan setelah penyidik mendapatkan bukti yang cukup dalam gelar perkara. Dalam konferensi pers yang digelar pada 20 Februari tahun 2025, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes ADR Isyam Indradi, mengungkapkan bahwa Nikita dijerat dengan beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE dan KUHP. Ia dijerat pasal 27 bit ayat 2 dan pasal 45 ayat 10 Undang-Undang ITE yang memiliki ancaman pidana hingga 6 tahun. Kami izin menjelaskan bahwa penyidik dari Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya setelah melakukan pemeriksaan terhadap kedua tersangka, yang pertama saudari NM, yang kedua saudara IM, kemudian dilakukan gelar perkara lagi. Selanjutnya penyidik telah menahan atau melakukan penahanan terhadap kedua tersangka. Dan untuk 20 hari ke depan, kedua tersangka dilakukan penahanan oleh penyidik. Selanjutnya penyidik terus melakukan pendalaman dan melengkapi berkas-berkas terkait peristiwa Akuo. Itu rekan-rekan update-nya ya. Kasus ini bermula ketika Reza Gladys melaporkan Nikita atas dugaan pemerasan yang dilakukan melalui media sosial. Dalam laporannya, Reza menyebut bahwa Nikita mengancam akan membocorkan informasi tertentu jika tidak diberikan sejumlah uang. Pengen biar buat Nikita tidak speak up. Ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk silaturahmi itu tidak, kalau ini ya dok, kita pacaran aja ya dok. Iya, aku ngerti, tapi aku tuh canggung ininya lumayan karena aku orangnya gak enakan gitu Mayil. Oh, iya santai-santai, makanya juga sebenarnya ngomongnya juga gak enakan, tapi tetap lah kan kayak manusia kan kalau misalnya mau ditutup mulutnya pakai apa? Pakai uang gitu aja sebenarnya. Iya. Ya, Gini, jadi kalau misalnya dokter Oki, dokter Reza pengen pengen Nikita untuk tidak speak up, bisa aja dok. Tapi nanti tinggal ini aja, kasih aja makanan gitu. Istilahnya kan gitu. Soalnya kalau misalnya dia udah speak up terus dok. aku juga udah dibahas terus sama dia. Nah ya kan, semua pada kena dok, ini semua kena. Jadi Iya. Ya udah, ya boleh Mayil gimana ini? Mayil aturin aja, aku bingung. ya udah. Kalau kemarin sebenarnya kalau nyebut nominal nggak enak ya, takutnya gimana gitu. Tapi kalau misalnya tidak keberatan, Ya. Main menyebutkan nominal, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya Main nyebut nominal nggak apa-apa nggak? Iya nggak apa-apa Mayil. Aduh, saya tidak ini loh, saya jadi tidak nggak enak sebenarnya ngomongin nominal sih kalau di telepon. Tapi kalau misalnya dokter Oki lagi, dokter Reza, itu namanya dokter semua. Jadi kalau misalnya emang dokter Reza pengen supaya kita tidak speak up, kita ada di side dokter Reza. Adik dokter Reza udah tinggal kasih dia uang 5M, dah. Iya. Mulut itu mahal dok, gitu. Tapi kan Niki bisa, maksudnya aku pengen baikan kan, aku udah dulu Bisa. berantem sama Mayil, sumpah aku sama siapa nggak pernah berantem, nggak pernah ribut, tapi Iya. aku kaget kenapa kayak gitu, aku malah nggak tahu apa-apa gitu Mayil. Jadi Iya santai-santai. Ya jadi nominal yang tadi aku sebutin itu sih sebenarnya, kalau misalnya soalnya mulut dia mahal, agak doer kan. Ini bukan pertama kalinya Nikita Mirzani berurusan dengan aparat hukum. Sebelumnya, ia sudah beberapa kali merasakan ruang tahanan. Mulai dari kasus penganiayaan hingga pencemaran nama baik. Pada tahun 2013, ia divonis 4 bulan penjara karena terbukti menganiaya. Olivia Maisandi. Kemudian pada 2020, ia kembali dinyatakan bersalah
dalam kasus penganiayaan terhadap mantan suaminya, Dipo Latif, pada tahun 2022. Nikita sempat ditahan atas laporan pengusaha Dito Mahendra terkait kasus pencemaran nama baik. Namun, dalam persidangan, ia akhirnya dibebaskan karena jaksa tidak dapat menghadirkan saksi pelapor. Kini, dengan kasus terbaru yang menjeratnya, publik menantikan bagaimana proses hukum akan berjalan dan apakah Nikita Mirzani akan kembali mendapatkan hukuman penjara. Kami akan terus memberikan update terbaru mengenai kasus ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan berita terbaru lainnya.